Halo, Halo, ketemu lagi dengan kita. channel Karina. Ya, channelnya Karina ya, Karina Asari. Pada malam ini, Pada malam ini ya seperti biasa melanjutkan episode yang kemarin. episode kedua. Kedua ya. Ya. Jadi kita bukan mendiskus sih, ya lebih tepatnya ngobrol-ngobrolin masalah yang terjadi pada masa kecil. Nah, sekali lagi saya juga ingin menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa konten yang kita buat itu ya Karina, yang saya episode yang pertama itu sebenarnya sangat ditujukan untuk anak-anak yang mengalami peristiwa yang sama dengan saya dengan Karina. Yang ibu bapaknya berpisah dalam keadaan yang tidak baik-baik aja, dan itu sangat mengganggu kepada mental dan psikis kami, psikis saya. Seperti saya ceritakan bahwa ada insomnia, terus ada adik saya yang begini seperti itu, dan tidak ada tujuan sama sekali untuk menjatuhkan orang tua atau membuka aib, tidak ya. Di sini cuma saya ingin lebih fokus ke bagaimana perasaan anak-anak yang ditinggal dengan keluarganya, itu saja, dalam keadaan yang tidak adil, diperlakukan tidak adil, tanpa kasih sayang dan penuh dengan penderitaan gitu ya. Karena anak Indonesia itu sebenarnya sangat luar biasa sekali. Mereka itu luar biasa sekali dan sangat kuat sekali. Dan mereka tanpa diajari untuk berbakti dengan orang tua saja, mereka sudah tumbuh dan besar dengan memiliki jiwa yang berbakti dengan orang tua. Ya, contohnya saya dan contohnya ribuan anak-anak Indonesia yang lainnya, yang mereka ketika mereka sukses, salah satunya cita-citanya adalah membahagiakan orang tuanya. Terus apa saja seperti misalnya kalau contoh dari saya ya, karena kami miskin, ketika saya memiliki uang, salah satunya saya ingin belikan rumah untuk mama, saya ingin menaikkan haji untuk mama, dan saya lakukan itu, saya membiayai mereka, dan saya membelikan mobil untuk adik saya. Saya berbicara begini jangan disalahartikan lagi, aduh pamer atau gimana atau riak, tidak sama sekali. Jadi tolong bagi yang melihat konten ini bersikaplah bijaksana dan mengambil sisi yang positifnya. Karena konten ini sangat penting sekali, dan saya sudah bercita-cita tuh lama banget ya. Kalau dulu saya bercita-cita ingin buat buku, dan buku itu judulnya untuk anak-anak Indonesia, bagaimana menghadapi perceraian orang tuanya dan liku-likunya. Dan tetapi kenapa saya membuka konten tentang anak-anak ini, perceraian ini, karena itu menurut pengalaman pribadi saya dan apa yang saya lihat dengan adik saya, dan apa yang terjadi dengan keponakan saya, apa yang terlihat dengan adik saya dengan yang di Surabaya dengan dengan suami mama saya yang kedua. Dan ada juga beberapa orang di luar sana yang saya lihat juga, walaupun tidak lihat secara langsung, tapi paling tidak saya mengerti dan tahu ya tentang keadaan mereka itu, bahwa anak-anak itu, apa yang terjadi pada kita itu kurang dibicarakan, kurang diambil menjadi subjek yang penting untuk dibicarakan. Ya kan, benar ya? Jarang sekali. Jarang sekali itu diutamakan kayak gitu. Walaupun sekarang sudah ada perlindungan anak-anak, bla 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 ya. Tapi saya tidak tahu. Saya hanya berbicara mengenai apa yang terjadi dan pengalaman menurut kami dan keluarga kami. Pada saat itu memang betul-betul tidak ada pembelaan untuk anak kayak gitu. Nah, jadi lanjutan dari yang kemarin, saya mau mengatakan bahwa efek dari segalanya itu saya memiliki insomnia, dan jangan lupa ada alam bawah sadar di sana. Dan saya cuma menekankan bahwa bagi anak-anak yang bisa sukses dengan kondisi
apapun yang kondisi kalian alami, saya bangga bahwa kalian sudah melalui itu dengan baik, tetapi tidak adil juga untuk berbicara bahwa oh saya bisa sukses kok, perceraian keluarga tidak menjadikan saya terpuruk misalnya, karena kata-kata itu cukup tidak adil untuk anak-anak yang lainnya yang mungkin tidak memiliki situasi yang sama. Karena seperti saya jelaskan, kondisi bisa terdengar sama, bisa terlihat sama, tetapi apa yang dialami itu pasti berbeda. Apa yang dihadapi setiap detik, setiap menit itu pasti berbeda. Ya, orang tua yang kita hadapi juga berbeda. Permasalahan kerikil-kerikil yang kita hadapi berbeda. Walaupun terlihat dan terdengar sama loh ya, gitu ya. Jadi saya cuma mengatakan bahwa saya tidak menyalahkan sebagian besar atau beberapa anak yang mengambil cara salah ya, bukan berarti saya membenarkan, tidak juga. Cuma dalam konten ini saya untuk membuka hati kepada ibu-ibu dan bapak-bapak atau masyarakat di Indonesia ataupun pasangan muda yang ingin menikah, yang ingin menjalin rumah tangga, ataupun pasangan yang tadinya bercerai dan akhirnya menikah lagi. Berarti kan ada ibu sambung dan bapak sambung, ya. Nah, dengan acara ini saya ingin membawa kalian semua, kita semua, untuk lebih mengerti bahwa anak itu adalah perceraian itu apapun kondisinya, yaitu seperti ada yang sukses, saya katakan bangga dan menghormati ya. Tetapi banyak yang tidak terjadi seperti itu. Contohnya saya, keadilan hak-hak kami sebagai anak itu hampir tidak diperhatikan, ya. Dan saya rasa bukan hanya saya yang terjadi seperti itu. Saya membuat konten ini, saya yakin jutaan anak mengalami hal yang sama seperti saya. Mereka sudah berjuang, mereka terhina, mereka jauh dari ayah atau ibunya, dan mereka kebetulan memiliki orang tua yang juga under pressure ya, maksudnya itu dia juga dalam keadaan stres. Kita tidak bisa menyalahkan orang tuanya juga, karena biar bagaimanapun orang tua selalu berusaha yang terbaik, walaupun hasilnya dampaknya tidak baik untuk kami, tapi karena stres-stres yang dialami juga gitu. Nah, itu saja poinnya. Jadi tidak ada maksud untuk menjatuhkan dan begini, tidak. Hanya ingin membawa masyarakat Indonesia yang tadi saya bilang, keluarga, terus ibu bapak yang bercerai dan mereka saling menikah, ibu sambung dan ibu bapak sambung, pasangan muda yang ingin menikah, tolong untuk kedepannya perhatikan hak-hak seorang anak. Dan saya mengatakan ini bukan berarti saya bilang oh semua orang tua itu pasti mencintai anaknya. Itu pasti. Itu pasti orang tua mencintai anaknya. Tetapi ketika timbul permasalahan-permasalahan, timbul pertengkaran ya, goncang rumah tangga, kehancuran rumah tangga, itu biasanya egois dari masing-masing pihak itu lebih tinggi dibandingkan mereka bertanya apa yang diinginkan pada anak mereka, kayak gitu. Jadi jangan diplesetkan apa yang saya bicarakan ini, jangan ya. Dan saya tidak membela anak-anak yang melakukan kesalahan akibat dari keluarganya yang berantakan, tidak. Tetapi saya membawa kita semua untuk lebih bisa memahami, bisa merangkul mereka, bisa memberikan arahan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan saat ini itu pasti ada dampak dari masa lalunya mereka. Jadi sudah kewajiban kita untuk lebih
bijaksana dalam menilai. Jadi jangan sekali-sekali si itu nakal, si ini nakal, si itu begini, si itu begini, si itu begini. Itu hanya kita nggak boleh ada di posisi itu, gitu ya. Kita harus menjadi orang yang penuh bijaksana. Kita harus meletakkan diri kita di posisi orang tersebut atau anak tersebut, kayak gitu. Kita tidak pernah tahu backgroundnya dia seperti apa, seperti itu. Itu aja sih yang saya ingin terangkan. Nah, nanti konten atau YouTube-nya Karina ini tidak hanya berbicara permasalahan tentang keluarga, tetapi untuk awal-awalnya agar kalian semua mengerti tentang siapa kami, kami akan membuka satu persatu apa yang kami hadapi, baik itu dari saya, adik-adik saya, dan Karina keponakan saya. Satu persatu akan kami buka. Permasalahannya itu akan kami buka. Tujuannya tidak untuk membuka aib, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk anak-anak di luar sana. Saya ingin berbicara pada kalian bahwa kalian tidak pernah sendiri. Itu pernah terjadi pada kami. Dan sampai saat ini itu terjadi pada kami. Jadi semoga dengan konten atau cerita dari pengalaman hidup kami itu akan membawa kalian merasa, aku tidak sendiri. Aku memiliki orang lain di sana, dan ayo kita sama-sama saling sharing. Kita sama-sama berusaha untuk keluar dari ini, karena jujur sampai sekarang saya tidak mampu keluar dari kondisi ini karena saya masih punya insomnia. Saya masih merasakan beban batin yang begitu kuat karena saya tidak mampu untuk memaafkan, khususnya adalah papa saya. Jadi konten ini sebenarnya sangat positif sekali gitu ya. Ayo anak-anak muda yang mungkin mengalami permasalahan yang sama, ayo kita bangkit sama-sama. Kita rangkul teman-teman kita yang memiliki permasalahan yang sama untuk melalui masa-masa gelap mereka, dan bersama-sama kita bisa berdoa bersama, misalnya kita bisa sharing bersama, misalnya bagaimana caranya kita bersama-sama untuk bisa keluar dari masa gelap ini. Itu saja sih yang terpenting ya. Dan semoga dari konten yang pertama masyarakat umum tahu bahwa tidak bisa langsung menyalahkan orang lain karena ada faktor alam bawah sadar, ada faktor trauma itu ya, dan ada faktor juga mental di situ juga. Saya sudah jelaskan, tolong dilihat episode kami yang pertama, yaitu di YouTube-nya Karina Azaria. Nah, nanti saya jelaskan sekali lagi. Kita awal-awal memang kita akan berbicara kontennya Karina ini konten tentang family, kegiatan kita, apa yang kita lakukan, apa yang Karina lakukan, dan apa yang Bunda lakukan sebenarnya seperti hari-hari, dan apa yang kita rasakan sebagai manusia, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak pula. Itu semua akan kita ungkap di sini. Kegiatan kita juga akan kita ungkap. Cuma untuk pertama kemungkinan besar adalah banyak cerita-cerita kami. Masih panjang ya, ada cerita dari saya, ada cerita dari Sari adik saya, akan saya ceritakan kisahnya adik saya Ita Desi Vita Ekawati yang dia adalah adik dari adik saya, tapi beda bapak ya, dan dia akan menceritakan pengalaman dia karena mama saya menikah 2 kali dan dua kalinya juga ditinggal. Keperihan dia itu akan ceritakan. Kita akan buka semuanya. Tujuannya bukan untuk mengumbar aib, tapi tujuannya untuk teman-teman yang memiliki nasib seperti saya, ingat bahwa kalian tidak sendiri. Ayo kita sama-sama maju. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama bagaimana caranya untuk keluar dari masa gelap ini. Gitu ya. Dan semoga di luar sana ada psikolog atau orang yang mengerti di bidang ini, karena saya juga awam, saya hanya berbicara berdasarkan pengalaman hidup saya, kepahitan hidup saya, itu saja. Dan semoga ada psikolog atau orang-orang yang mau menolong
anak-anak seperti kita untuk bisa melalui hal ini ya Karinana. Untuk 2 minute ini mungkin untuk konten ketiga itu akan saya mulai, saya akan menceritakan tentang papa saya.